Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah legal aspek produk TI dan komunik. Materi yang saya pilih yaitu topik yang dibahas pada pertemuan kedua yang berjudul subjek hukum. Sebelum masuk ke topik pembahasannya, perkenalkan nama saya Mutiara Gayatri dengan LPM 514-23049 dari kelas 2IA 19. Topik yang saya pilih ini yaitu subjek hukum, merupakan topik yang sangat penting karena subjek hukum adalah landasan utama dalam sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap individu maupun badan hukum. Dengan memahami siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, kita dapat lebih menyadari peran kita sebagai bagian dari masyarakat yang taat hukum. Mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai konsep ini untuk memahami bagaimana hukum memberikan keadilan dan kepastian bagi semua pihak. Yang pertama, definisi subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban di mata hukum. Dalam konteks hukum, subjek hukum tidak hanya terbatas pada individu atau manusia, tetapi juga mencakup badan hukum seperti perusahaan atau institusi lainnya. Jenis-jenis subjek hukum, yang pertama, ada orang atau manusia. Manusia sebagai individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Ada dua kategori individu berdasarkan kecakapan hukum. Yang pertama, orang yang cakap hukum, di mana seseorang memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum, yaitu orang dewasa yang sudah memiliki KTP. Yang kedua, orang yang tidak cakap hukum, yaitu seseorang yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak atas nama sendiri. Beberapa kategorinya yaitu, yang pertama, anak di bawah umur yang belum memiliki KTP, yang kedua ada orang dengan gangguan mental berdasarkan evaluasi medis, yang ketiga pemboros atau pemabuk, dan yang keempat adalah orang dalam pengampuan. Kapan manusia dianggap sebagai subjek hukum? Yang pertama, dalam kandungan. Hak anak yang masih dalam kandungan muncul, misalnya hak waris. Yang kedua, setelah dilahirkan. Sejak kelahiran, seseorang menjadi subjek hukum dengan hak dan kewajiban tertentu. Dan yang ketiga, memiliki kewarganegaraan, memberikan status hukum yang diakui dalam yurisdiksi tertentu. Yang kedua, definisi badan hukum. Badan hukum adalah entitas yang diakui oleh hukum sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban. Klasifikasi badan hukum ada dua. Yang pertama, perusahaan pemerintah atau BUMN, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh negara untuk kepentingan publik. Contohnya ada PT Pertamina, PLN, dan sebagainya. Yang kedua ada perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok swasta untuk tujuan komersial. Contohnya ada PT Unilever, PT BCA, dan yang lainnya. Selanjutnya, hak dan kewajiban subjek hukum. Yang pertama kita bahas manusia atau individu memiliki hak dan kewajiban. Haknya antara lain yang pertama, membuat perjanjian, kedua memiliki properti dan mewariskannya, dan yang ketiga mengakses pendidikan dan kesehatan. Kewajibannya yaitu pertama membayar pajak dan mematuhi hukum yang berlaku. Yang kedua, badan perusahaan memiliki hak untuk membuat kontrak bisnis. Yang kedua, mengelola aset dan sumber daya, dan mengajukan gugatan hukum untuk melindungi kepentingan perusahaan. Kewajiban badan perusahaan yaitu membayar pajak sesuai peraturan dan mematuhi undang-undang perusahaan dan ketenaga kerjaan. Dasar hukum subjek hukum ini, yang pertama ada UUD 1945 pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dan yang kedua pasal 27 ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan dasar hukum yang kedua ada KUH Perdata pada pasal 2, yaitu mengatur pengakuan manusia sebagai subjek hukum. Dan pasal ketiga menegaskan hak dan kewajiban individu sebagai bagian dari hubungan hukum. Oke. Dengan memahami konsep subjek hukum, kita dapat lebih menyadari peran dan tanggung jawab kita dalam masyarakat, baik sebagai individu maupun bagian dari badan hukum. Pemahaman ini menjadi dasar dalam menjaga ketertiban dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat.
Oke, mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.